perkenalkan, nama saya Purnama. Jurusan saya Manajemen Ekonomi, mahasiswa di Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membahas tentang pasar. Nah, untuk lebih lanjut, teman-teman bisa lihat di samping. Nah, di sini dijelaskan apa itu pasar. Pasar adalah bertemunya permintaan dan penawaran atas satu macam barang ataupun jasa. Di sini jenis-jenis pasar itu ada pasar persaingan sempurna, ada persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang maupun jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Kemudian ada pasar tidak sempurna, di mana pasar persaingan tidak sempurna menggambarkan situasi di mana penjual atau pedagang dalam suatu pasar lebih sedikit dibandingkan pembeli. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari 3. Ada pasar monopoli, ada pasar persaingan monopolistik, dan ada pasar oligopoli. Nah, yang kita bahas itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa prinsip, yaitu 1. Tidak ada satu penjual tunggal yang memiliki sumber cukup banyak untuk mempengaruhi harganya di pasar. Kemudian, sumber variabel mempunyai mobilitas yang tinggi untuk berbagai harga pasar dan penggunaannya relatif fleksibel. Terusnya, setiap produsen maupun konsumen tahu informasi pasar. Seterusnya, produknya homogen atau jenis maupun kualitas. Kemudian yang terakhir, untuk mencapai keuntungan maksimum pada suatu perusahaan ialah dengan melihat besar volume output yang dihasilkan. Nah, sekarang masuk ke pasar persaingan tidak sempurna. Di antaranya ada pasar monopoli, di mana pasar monopoli secara harafiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Kemudian pasar persaingan monopolistik terdapat unsur kompetisi yang didasarkan kenyataan bahwa terdapat banyak perusahaan ataupun produsen di mana tindakan satu produsen akan mempengaruhi produsen yang lain. Dan yang terakhir ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli menunjukkan adanya produsen yang jumlahnya terbatas ataupun sedikit dan jumlah konsumen yang sangat banyak. Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa lihat ada pasar monopoli beserta ciri-cirinya. Kemudian ada pasar persaingan monopolistik beserta ciri-cirinya. Dan terakhir ada pasar oligopoli beserta ciri-cirinya. Nah, di sini ada beberapa kritik atau saran yang bisa saya simpulkan, di mana kritik yang bisa saya sampaikan bahwa seiring dengan perkembangan zaman modern yang semakin maju, khususnya di Indonesia sendiri, ada banyak pasar yang kurang diperhatikan kelayakan lokasi maupun infrastruktur yang memadai sehingga banyak dari pedagang-pedagang yang mengeluhkan kurangnya daya jual. Kemudian, saran yang bisa saya sampaikan, sebaiknya pemerintah pun mulai melihat dan meninjau lokasi-lokasi pasar yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara untuk diberikan alokasi-alokasi yang sekiranya dapat menunjang pedagang-pedagang yang daya jualnya menurun akibat kelayakan lokasi yang infrastruktur yang kurang memadai. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih.